memiliki keahlian membaca Al-Quran dengan merdu, pengetahuan tentang fikih, hadis dan tafsir. Imam masjid sejarah juga begitu, memiliki keahlian membaca Al-Quran merdu, memahami sejarah berdirinya masjid. Kenapa? Di sini masjid bersejarah ada Pak di Dubai. Masjid mana? Ada ya? Itu imamnya harus tahu, dia bisa menjelaskan sejarah masjid itu. Kalau kita di Pekanbaru itu masjid raya itulah kan, masjid Pekanbaru yang masjid di Pasar Bawah itu, yang ada sampingnya kuburan Sultan Siak. Atau di Siak, nah itu banyak masjid-masjid bersejarah. Nah, untuk imamnya itu minimal dia tahu sejarah itu. Ada kuburan, itu didirikan oleh Sultan Syarif Qasim II. Jamaahnya siapa Sultan Syarif Qasim II? Tahu saya nama bandara kita gitu kan. Jadi dia harus tahu sejarah-sejarah itu. Saya punya kawan kalau datang ke Riau, datang kemana-mana pasti dia mencari masjid-masjid sejarah itu. Dia sekalian ziarah ke masjid itu, dan biasanya kalau masjid sejarah itu kan ada kuburan-kuburan ulama-ulama, wali-wali itu kan. Kalau di Jawa itu ada tuh wisata religi kepada ke kuburan Wali Songo macam-macam ya. Nah, imam-imam masjid itu tentu harus tahu dengan sejarah itu. Kita sampai jam berapa Pak? 11. Kita dialog ya. Nah, kira-kira nanti harus ada kita harus ada tanya jawab juga sebentar ya. Ini tentang standarisasi pedoman pembinaan remaja dan pemuda masjid. Ya. Kalau pemuda masjid itu pengertiannya, remaja dan pemuda masjid itu adalah individu berusia 13 hingga 30 tahun yang memiliki keterkaitan aktivitas ibadah sosial keagamaan di lingkungan masjid. Jadi remaja dan pemuda masjid itu 13 sampai 30. Jadi kalau bapak-bapak dan 30 ke atas, jangan merasa menjadi remaja pemuda lagi. Karena kita harus regenerasi juga. Biasanya yang sudah di atas 30 itu udah punya anak pula kan. Ada umur SD, itu dikader lah untuk jadi remaja nanti. Biasanya 13 ini kan usia SMP. Usia SMP, itu dikader untuk menjadi remaja masjid. Dulu remaja masjid ini semarak di masa Orde Baru dulu. Saya ingat betul itu. Ikatan remaja masjid Akramunas ini dulu sangat banyak sekali. Sekarang kok sudah mungkin ke narkoba juga semua ya. Nah itu dia. Saya khawatir dia ke narkoba ya bagi pemuda-pemuda. Tapi insya Allah di sini peserta dari yang muda-muda saya lihat. Ini juga permasalahan kita Pak. Kenapa ini kok kurang nih remaja pemuda masjid? Dulu ada BKPRMI, ada macam-macam, bahkan ada kayak perkemahan ini. Enggak, ada acara jambore gitulah. Dulu ada itu. BKPRMI itu mengadakan perkemahan. Sekarang nggak ada lagi. Entah dia asik dengan narkoba atau main game dan sebagainya. Pandemi alasannya ya. Organisasi adalah orang atau suatu wadah untuk mencapai tujuan bersama. Ini pengurusnya minimal, strukturnya ada pembina, pengurus, ketua, sekretaris bendahara. Masa jabatannya 2 tahun dan dapat dipilih kembali. Tidak dijelaskan ini 2 periode. Berarti dia 2 tahun pilih lagi, dia juga 2 tahun lagi pilih lagi, dia juga. Sampai kadang-kadang ketua remaja masjid itu 10 tahun, 15 tahun dia saja ketua. Karena itu nomenklaturnya memang dapat dipilih kembali. Tapi kalau pengurus tadi 2 periode, ada itu sih 2 periode. Tidak boleh, tidak ada pula dapat diperpanjang. Kadang-kadang kan begitu. Tugas pokok organisasi, kaderisasi, pengembangan diri, pengembangan wawasan kebangsaan. Kan kata-kata wawasan kebangsaan ini selalu ada, Pak. Selalu ada. Karena memang masjid ini sebagai sarana kita untuk pemersatu umat ini. Standar aktivitas, ritual, spiritual, ya, jenis-jenis aktivitas spiritual,
rawatib, sholat rawatib berjamaah, peringatan HBI, hari besar, penghimpunan penyaluran zakat wakaf, tafakur, tadabbur alam, amaliyah Ramadan, malam bina iman dan takwa, mabit, kajian akhir pekan, pesantren kilat, pendidikan Al-Quran, pelatihan perusahaan jenazah, kajian muslimah. Kalau bidang intelektual, ya jenis-jenisnya ada kelas diskusi, ada kajian Islam, kelas bahasa, bimbingan belajar, bedah buku, bedah film, studi banding, bimbingan pranikah, nah ini bimbingan pernikahan ya, pendidikan reproduksi, kemudian literasi media, bela negara. Nah ini kan sudah sangat jarang remaja atau pemuda-pemuda ini, jangankan remaja masjid, pemuda, organisasi-organisasi pemuda aja jarang kita lihat diskusi ilmiah gitu kan. Entah di mana mereka sekarang. KNPI, apalagi Pemuda Muhammadiyah, GP Ansor. Seharusnya yang diperbanyak itu diskusi-diskusi ini. Jangan untuk kepentingan politik. Kadang-kadang kan organisasi pemuda itu kan kepentingan politik. Idealisme ini sebenarnya dia buat bedah buku, seminar, dan harusnya begitu. Tapi ini kadang-kadang organisasi-organisasi itu ada kepentingan-kepentingan tertentu, akhirnya ruhnya hilang, spirit untuk mendirikannya dulu tak ada lagi. Jenis aktivitas sosial antara lain kerja bakti, lingkungan masjid, penggalangan dana sosial, baik itu orang kematian atau apa, sakit atau gempa, musibah alam ya, penanggulangan bencana, aksi damai, donor darah, peduli lingkungan, aksi sosial lainnya. Minat bakat, nah ini bisa musabaqah tilawah Quran, seni budaya Islam, ada kaligrafi, nasib, hadroh, marawis, olahraga, bela diri, sinematografi ya juga nih, yang baru juga nih tentang perfilman ya. Fotografi, tentang foto, desain grafis, teknologi multimedia, kewirausahaan, marching band, kepanduan, fashion, keputrian. Kalau fashion ini hati-hati lah. Kemarin viral itu peringatan Maulid Nabi ada fashion. Kemarin juga waktu STQ di Sofifi itu ada apa namanya, Miss STQ gitu kan lucu gitu. Memang dia pakai jilbab, tetapi pakainya agak ketat, dandannya norak, jadi akhirnya semangat itu jadi hilang ya. Fashion, keputrian, keputrian ini juga penting ya. Keputrian ini juga bisa kita menjadi wahana kita untuk menciptakan generasi-generasi perempuan yang punya wawasan luas gitu ya. Bukan hanya nanti dan nikah jadi ibu rumah tangga masak-masak saja lagi, tapi dia punya wawasan. Pelatihan penulisan ya, menulis karya ilmiah. Dan ini kalau misalnya kita sinergikan Bapak, remaja-remaja ini kayak ada tahfiz, ada pesantren kilat atau ada pelatihan menulis, disinergikan dengan LPTQ, di situ ada musabaqah menulis Quran, ada tilawah Al-Quran. Akhirnya LPTQ Kabupaten Kota Dumai ini khususnya tidak kekurangan bibit-bibit peserta itu. Selama ini kan kita ngambilnya dari pesantren-pesantren yang ada di sini. Tapi kalau masjid-masjid ini sudah punya kegiatan-kegiatan MTQ, itu bisa dapatkan kita bibit-bibit dari masjid-masjid itu. Ini mohon maaf saya lebih kurang 8 tahun jadi sekretaris LPTQ provinsi. Dumai itu prestasinya selalu di bawah, ya enggak? Akui saja lah, saya yang nyata-nyata nilainya saya loh. Makanya kalau MTQ Dumai selalu di bawah. Kalau nomor 11, nomor 12, 10 gitu ya. Dulu kalau saya pernah nomor 9. Artinya kita kalau bisa kita manfaatkan ini kan yang ngumpul kan pengurus-pengurus masjid, para dai. Yuk kita samakan visi kita tentang pembangunan masjid ini ke depan gitu ya. Insya Allah kita akan dapat kemudahan di bidang-bidang lain, LPTQ ya, kemudian nanti MBI dan sebagainya. Nah itu dia. Mungkin yang sesi ini saya cukupkan di sini. Silahkan bagi yang mau bertanya, kami kembali ke moderator. Terima kasih kepada narasumber.
memberikan materi pada kesempatan sesi pertama. Kita masih ada waktu setengah jam lagi ke depan, jam 11.30 untuk masuk isoma. Baik, untuk mempertajam dari apa yang dibahas tadi, kita akan buka sesi diskusi. Cuma ada satu kata kunci dari Pak Narasumber, mengelola masjid harus seperti mengelola rumah makan. Jadi menu masjid harus ada, bagaimana orang tertarik kepada masjid. Sama seperti rumah makan, kalau menunya enak, orang juga akan mencarinya gitu. Saya punya pengalaman, waktu dulu kuliah di Jogja, saya pas menyusun skripsi, saya mencari bahan pustaka ke Sekolah Tinggi Teologi Kristen Duta Wacana di Jalan Solo gitu. Saya masuk pustakanya, banyak buku-buku keislaman yang ada sana. Tiba saatnya saya mau ke WC gitu. Mau ke WC saya cari WC-nya, jumpa. Kaget saya masuk ke WC-nya. Kita bisa makan dalam WC-nya gitu. Kalau kita bawa nasi bungkus, kita bisa tega sanggup makan di WC-nya gitu. Bagaimana prosesnya gitu? Saya bertanya, adakah lembaga keislaman seperti ini gitu? Rumah ibadahnya dan sekolah-sekolah Islam seperti ini gitu? Saya kaget gitu. Sekolah Tinggi Teologi Kristen gitu. Itu pertama gitu. Yang kedua, saya juga pernah berkunjung ke sekolah pastoral di Temanggung, Jawa Tengah. Saya juga sama seperti itu. Sekolah yang mencetak para pastor. Bagaimana lingkungan itu kita betah di sana gitu. Saya bertanya, kapankah Islam memiliki seperti ini gitu. Jadi nilai jualnya tinggi Pak Zulfatri tentang saudara-saudara kita yang di sana gitu. Makanya kita berpikiran bagaimana masjid kita harus merubah maintenance-nya seperti rumah makan gitu. Agar menu yang kita tawarkan juga orang tertarik untuk berada di masjid. Yang kedua, dari paparan tadi itu kita ambil sebuah pemahaman tentang idarah, imarah, dan riayah. Contoh sholat Jumat. Itu sholat Jumat itu kadang-kadang yang bekerja cuma satu orang gitu. Dia yang menelepon ustadznya, dia yang mencari amplop untuk ustadznya, dia yang memutang sajadahnya gitu. Seharusnya enggak. Idarah, dia menyiapkan amplop untuk ustadz. Imarah, dia menyiapkan khotibnya. Riayah, dia menyiapkan tempat sholatnya. Tiga komponen ini harus bergerak. Jadi si tukang bentang sejadah tak memikirkan siapa yang khotib, di mana amplop dan isinya gitu. Si imarah, dia tak memikirkan bagaimana sajadah di masjid, berapa isi amplopnya, dia pikir lagi gitu. Si idarah, dia tak memikirkan siapa yang khotib, siapa yang memutar tikar, yang dia pikirkan menyiapkan amplop untuk ustadznya. Itu dia. Jadi idarah, imarah, dan riayah itu harus kerjasama gitu. Contoh kecil adalah pelaksanaan ibadah sholat Jumat. Jangan satu orang, dia yang menyiapkan amplop, dia cari ustadz, telepon ustadz, dan dia juga membentang sajadahnya. Akhirnya masuk surganya satu orang, Pak. Baik, dari paparan tadi itu ada yang perlu kita pertajam dan kita sempurnakan. Kami buka sesi tanya jawab. Sesi pertama kita buka 3 penanya dulu. Silakan. Di depan Pak yang depan dulu. Pak, silakan yang udah ada mic-nya. Sebutkan nama dan dari mana asal muasalnya. Bismillahirrahmanirrahim.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Nazir dari Mubalik Basma Kota Dumai. Terima kasih kesempatan yang diberikan kepada kami untuk menanyakan beberapa hal. Yang pertama yang ingin kami tanyakan kepada Bapak pemateri, tadi ada beberapa tipologi masjid yang sudah Bapak jelaskan, dan ketika kami ke Pekanbaru kemarin beberapa minggu yang lalu, kami melihat di Pekanbaru itu saat ini banyak masjid yang tipologinya tidak ada dalam sini, Pak. Di dalam yang Bapak jelaskan tadi ada masjid paripurna namanya, di Pekanbaru. Jadi kami ingin tahu apa pula ini masjid paripurna ini, dan masuk tipologi yang mana sebetulnya ini masjid paripurna ini. Ini pertanyaan pertama. Yang pertanyaan kedua, selama ini masjid dibangun rata-rata adalah berdasarkan swadaya masyarakat, kecuali masjid yang dalam tipologi tadi, masjid negara, masjid agung, dan masjid raya. Nah, kami ingin tahu juga bagaimana prosedurnya, Pak, agar bisa kita juga masjid yang tadinya dari swadaya dapatlah bantuan masjid masyarakat ini, agar ada juga sumbangsi negara untuk membangun masjid ini. Jangan masjid kami ini kan, apalagi kami ambil contoh, kami sekarang sedang membangun masjid namanya Masjid At-Taubah, berada di depan kantor camat, Pak. Depannya kantor camat, sebelahnya kantor KUA, tapi itu semuanya masih swadaya masyarakat. Jadi kami ingin bagaimana caranya supaya kita bisa ada nantinya, wah ini masjid dari sang pemerintah atau negara kan, sehingga bolehlah nanti jadikan masjid kecamatan atau apa kan. Terakhir, tadi saya kalau salah dengar kan ada Bapak mengatakan masalah radikalisme itu, Pak. Kami ingin tahu juga seperti apa ciri-ciri yang radikalisme ini, Pak. Jangan-jangan nanti kena dulu ada pula, mohon maaf, zaman dulu kan katanya berjenggot yang celana cingkrang segala macam kan, sini banyak yang berjenggot, Pak. Kita takut juga nih, termasuk pula memang saya tak berjenggot, Pak. Jadi kita takutnya nanti termasuk pula kita nanti yang radikalisme kan itu. Jadi mohon penjelasannya tentang seperti apa nih orang-orang yang termasuk dalam radikalisme ini, Pak. Demikian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Yang kedua, ke depannya. Ya, Pak. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari, ada banyak ini, Pak. Saya dari Ketua Masjid juga, Wakil Ketua DPD Kota Dumai. Nama saya Sabta, Pak. Ada dua pertanyaan di sini. Yang pertama, di sana disebutkan bahwa masa jabatan pengurus masjid itu 2 tahun. Sedangkan saya baca di dalam Peraturan Menteri Agama Nomor 54 Tahun 2006 itu untuk pengurus masjid itu masa jabatannya 5 tahun. Jadi kami minta kepastian yang betul, yang 2 tahun atau 5 tahun. 3 tahun. Yang 2 tahun tadi remaja masjid. Oh, remaja masjid. Oke. Masjid 3 tahun. Masjid 3 tahun. Tapi di sini di Peraturan Menteri 5 tahun. Peraturan Menteri nomor berapa? 54 tahun 2006. 2006 ya? Iya. Itu udah lama. Yang terbaru Saya sampaikan tadi yang terbaru 2014. 2014. Berarti yang 3 tahun itu. 3 tahun, Pak, ya. Baik. Jadi untuk SK yang akan melantik masa jabatan pengurus masjid itu yang berhak siapa? Karena di sini banyak terjadi perselisihan di setiap masjid. Ada SK-nya itu dikeluarkan oleh lurah, ada dikeluarkan oleh kepala KUA, ada juga dikeluarkan oleh camat. Bahkan ada masjid SK-nya yang mengeluarkan tokoh agama setempat. Itu yang pertama. Yang kedua,
ini sering terjadi polemik di dalam masyarakat ke pengurus masjid masalah masa jabatan imam masjid. Ini kami mohon pertimbangan dari Bapak supaya apa? Selama ini imam masjid itu Pak, ada masjid yang sudah 10 tahun imamnya itu aja Pak. Sudahlah tua tak mau diganti, tak mau memberi kesempatan pada yang muda-muda. Padahal yang muda itu sangat banyak sekali yang punya potensi, bahkan yang muda-muda ini harus jadi generasi penerus sebagai pengganti dari imam-imam. Jadi kami mohon harus ada kepastian hukum, aturan dari Kemenak atau dari menteri atau dari siapa saja, supaya ada kepastian masa jabatan imam gorim masjid. Karena selama ini Pak, masalah imam masjid ini sensitif sekali, sangat-sangat sensitif sekali. Oleh karena itu kami mohon supaya terjadi sinergitas antara pengurus masjid dan imam masjid, sehingga ada kebersamaan, jemaah akan semakin banyak lagi untuk datang ke masjid ke depan nanti. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Sabta. Yang ketiga. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas waktunya saya Mas. Tentunya dari Basma dan jabatan lain kita alihkan dahulu. Satu aja terkait dengan pendirian rumah ibadah. Tadi pada beberapa slide saya lihat ditampilkan pasal dari PBM 89. Di situ diisyaratkan tentang izin mendirikan rumah ibadah atau IMB bangunan. Saya ingin mendapatkan reorientasi kembali karena ini dari sumbernya dan dari kasih pemberdayaan masjid itu terkait dengan sistematis, karena sekarang terakhir itu kita kan sampai kepada siapa tadi? Sistem informasi masjid. Yang saya inginkan sekarang adalah terkait dengan mekanisme. Pertama, ada istilah kita dapatkan ketika masjid mau dibangun, ukur kiblat. Kemudian ukur kiblat selesai, bentuk panitia, terus mendaftar, dapat izin operasional. Lalu pertanyaan saya terkait dengan rekomendasi. Tadi sudah dikatakan rekomendasi itu ada dua. Yang pertama dari Kementerian Agama, yang kedua adalah di Forum Kerukunan Umat Beragama. Setelah panitia pembangunan mengajukan permohonan ke Kementerian Agama dan FKUB untuk mendapatkan rekomendasi izin mendirikan bangunan dari pemerintah daerah, bupati atau wali kota. Yang selalu menjadi masalah adalah masjid itu selalu mendahului dia. Sebelum mendapatkan IMB, dia sudah mendaftar. Di mana yang dulu ini? Saya minta penegasan dan diorientasi ulang kembali. Masjid belum berdiri sudah dibangun. Nah, jangan-jangan nanti juga sudah melakukan sertifikatnya itu merupakan SIM pasnya tadi itu. Mohon mana satu. Nah, bahkan ada lagi saya lihat kasusnya ketika dia baru saja mengukur arah kiblat sudah mendaftar itu sebagai sebuah masjidnya belum wujud. Ini kondisi lapangan. Nah, kami kebetulan dari Forum Kerukunan Beragama 3 bulan terakhir ini sangat gencarnya kita melakukan edukasi kepada masyarakat tentang pengurusan IMB bersama dengan Kementerian Agama untuk semua rumah ibadah. Menurut hemat kami sesuai dengan PMB tadi, sebenarnya yang pertama yang harus dibentuk adalah panitia pembangunan, bukan bangunannya dulu dibangun baru IMB-nya diurus. Nah, sebelum mengurus IMB ya dapatkan dukungan dari masyarakat, baik itu pemakai atau masyarakat tempatan. Ya, regulasi dikuatkan oleh pejabat atau penguasa tempat mengganti regulasi dan sebagainya. Ini yang sekarang menjadi terakhir. Dan yang terakhir adalah
Bagaimana kita nanti mensiasati masjid dan atau rumah ibadah yang sudah berdiri tetapi tidak mengantongi IMB. Mungkin bisa dapat bantuan dari kemasjidan, juga di forum kerukunan umat agama. Apakah ada pemutihan atau ada regulasi yang mendukung? Atau kita bisa saja seperti itu. Terima kasih. Jadi ada 3 pertanyaan, saya pikir narasumber telah mencatatnya. Tak perlu saya ulang kembali kepada narasumber untuk menjawabnya, silakan. Tadi Pak Nazir ya, Pak Nazir, Masjid Paripurna Kota Pekanbaru. Masjid Paripurna Kota Pekanbaru itu ijtihad dari pemerintah Kota Pekanbaru, Pak. Jadi dia punya program Kota Madani, Kota Pekanbaru Smart City Madani gitu ya. Nah, salah satu dari misi, dia punya visi, kemudian program-programnya itu membentuk beberapa masjid paripurna. Kalau salah saya jumlahnya sudah puluhan, hampir 20-an gitu ya. Nah, masjid paripurna yang mana itu dijadikan ikon masjid-masjid ikon di kecamatan-kecamatan atau kelurahan-kelurahan yang ada di Kota Pekanbaru. Nah, itu pemerintah kota dengan kebijakan itu dia masalah fasilitasnya, kemudian gaji imam, garimnya itu, penceramahnya itu dibantu sama pemerintah kota. Jadi kenapa tidak ada di peraturan menteri tadi tentang tipologi masjid? Karena ini ijtihadnya pemerintah Kota Pekanbaru. Nah, jadi dia tidak menyalahi peraturan menteri, tapi dia punya program, dan itu salah satu program visi dia dalam mencerdaskan masalah kemasjidan atau umat beragama Islam ini, salah satunya dengan menciptakan program bentuk masjid paripurna. Dan program ini Pak udah sampai di mana-mana. Jadi kalau kami ada acara di pusat, itu selalu tersebut itu program masjid paripurna Kota Pekanbaru itu. Gaji imamnya, ya mungkin kalau salah saya gaji imamnya itu di atas 5 juta sebulan, dan ada beberapa imam 7 juta atau 8 juta, pokoknya besar gajinya ya. Dan imam yang dipilih itu rata-rata anak-anak mantan atau anak-anak MTQ yang hafiz 30 juz, dan itu menjadi imam itu diseleksi Pak. Jadi diseleksi siapa saja yang pantas-pantas jadi imam, dan itu biasanya kawan-kawan yang korek-korek itu yang mendaftar. Nah, seperti Ustadz Zamri, Ustadz Safrullah, macam-macam ya. Nisku Rinaldi, itu kawan-kawan atau peserta-peserta MTQ yang hafiz-hafiz itu. Jadi secara dia ijtihad sendiri atau punya program visi sendiri Kota Pekanbaru itu, dan boleh ditiru oleh yang lain. Mungkin namanya bukan paripurna lagi atau apa. Nah, nama paripurna itu memang masjid itu kan paripurna itu di situ semua ya, kegiatan ekonominya, pendidikan dan sebagainya. Kemudian bantuan masjid dari pemerintah. Bantuan masjid itu sebenarnya kalau pemerintah ini Pak, ini saya cerita tentang pemerintah. Jumlah masjid di Riau ini saja sudah 14.000. Kalau di nasional itu saya kurang tahu angka persisnya, saya yakin itu udah ratusan ribu masjid dan musola yang ada di Indonesia. Akhirnya bantuan ya, anggaran untuk keagamaan itu ada di Kementerian Agama. Bantuan itu di Kementerian Agama itu, kalau salah saya kemarin tahun ini dikatakan oleh Kementerian Agama RI itu 36 miliar. Karena COVID direfocusing, makanya tinggallah yang kemarin dibagi-bagi dan bantuan BOT itu, bantuan operasional terdampak COVID-19 itu. Yang mana yang masjid dapat 20 juta per masjid, musola dapat 10 juta. Yang sebelum sebelum COVID itu ada bantuan pembangunan namanya. Bantuan pembangunan itu ada yang 50 juta, ada yang 100 juta. Tapi kalau untuk musola sekitar 25 sampai 35 juta satu unit masjid. Ini saya kasih tahu, kemarin baru acara di Kemenang
Jakarta, tahun depan itu bantuan itu akan melewati sistem. Jadi Bapak kalau pergi ke Kemenak Dumai nggak akan dapat bantuan itu karena memang anggarannya semua itu pusat. Bapak datang ke tempat kami di provinsi juga nggak ada bantuan itu. Jadi nanti seluruh bantuan itu secara sistem pakai aplikasi. Makanya Bapak harus daftarkan ke SIMAS ini dulu. Kalau tidak terdaftar di SIMAS jangan harap dapat bantuan. Nah, jadi bantuan itu salah satu syaratnya tadi kan sudah saya lihatkan slide-nya. Ada SK pengurus, ada RAB, salah satunya itu terdaftar di sistem informasi masjid. Nah, nanti akan dibuka sama Kementerian Agama Pusat, siapa yang duluan masukkan proposal lengkap, RAB-nya pas, nah itulah yang akan dipilih. Makanya waktu pas bantuan BOT COVID kemarin, masjid tetangga masjid rumah saya saja, saya bantu masukkan tidak dapat karena kami masukkannya sudah terlambat. Nah, saya bilang besok baru kita dapat informasi langsung kita upload. Makanya proposal itu Pak besok di scan model PDF-nya. Nah, karena nanti di pusat itu dia nggak ada main kertas lagi, sudah main soft file aja semua. Nah, tapi itu pun dapat kritikan juga oleh kawan-kawan yang di timur. Kami di tempat kami itu internet tidak secanggih di kota itu, gitu ya. Kan semua kebijakan ada kendala. Tapi kalau menurut saya itu kita sudah siapkan soft file-nya, tanggal sekian dibuka oleh Kementerian RI, langsung masukkan. Kita lengkapi RAB-nya, kita lengkapi apanya sesuai dengan jenisnya, udah nanti kita urut kacang katanya. Jadi siapa yang duluan itu yang dapat. Nah yang kedua, bantuan masjid itu, bantuan sosial itu bukan hanya ada di APBN Kementerian Agama saja, di Pemda juga ada. Tapi nggak tahu di udah 2 tahun ini kayaknya udah jarang bantuan ke rumah ibadah ini. Nah, dulu itu bantuan ini digunakan untuk dalam rangka apa juga, pilkada juga gitu ya. Nah, pilkada, jatah masjid itu gitu ya. Jadi kadang-kadangnya membuat bantuan masjid ini menjadi siapa yang dekat dia yang dapat, siapa yang tidak dekat ya tengok-tengok jauh saja gitu kan. Nah, makanya ya kalau begitu cara pandang kita pengurusnya itu kalau bisa orang-orang yang dekat dengan kekuasaan gitu ya. Nah, misalnya dekat dengan Pak Wali Kota, Pak Pembantu, anggota dewan gitu ya. Nah, tapi rata-rata masih itu. Makanya kita membuat masyarakat itu lebih ke swadaya masyarakat tadi, orang-orang kaya, zakat, ya itu dikumpulkan. Atau ke depan kita melalui kayak Basma ini kan ada perusahaan-perusahaan. Nah, perusahaan-perusahaan itu ada dana-dana CSR, itu juga bisa kita masukkan ke situ, Pak. Nah, kalau untuk bantuan luar negeri itu ada beberapa masjid saya lihat dibantu oleh luar negeri dari Arab Saudi, tapi ada juga pesantren-pesantren. Ini dulu saya ada kawan punya pesantren, bangunan masjid itu dibantu dari Timur Tengah. Saya bilang itu gimana caranya Ustaz ya? Kan sekarang bantuan hibah luar negeri itu kan terdeteksi sama Kementerian Keuangan gitu ya, Bea Cukai atau Kementerian Keuangan itu kan sekarang kan udah ada PPATK, setiap transfer itu kan terdeteksi. Nggak bisa. Rupanya si Ustadz ini pas umroh, dia umroh itu bawa jamaah. Nah, itu kalau misalnya kita lewat imigrasi, lewat bandara itu kalau kita bawa uang sekitar lebih dari $10.000 atau berapa itu terdeteksi. Nah, jadi bantuan kawan ini karena dia alumni sana, alumni di Saudi, itu uang itu didolarkannya, terus dibungkus-bungkusnya, dibagi-baginya ke jemaah. Akhirnya kalau salah saya dia dapat bantuan itu sekitar 300-an juta, bawa dari umroh.
tapi saya yakin saya pula tidak ada pula link di situ gitu kan. Tapi karena beliau di alumni sana, mungkin dia ada syekh-syekh yang kaya-kaya itu kan. Nah, yang paling nyaman dan aman itu ya infak dari swadaya masyarakat ini, Pak. Itu membuat kita kadang-kadang lebih nyaman di karena memang tinggal umumkan ke masjid. Kalau bantuan-bantuan tadi itu ya kita ada orang-orang yang piawai lah. Kalau bisa orang-orang yang bisa melakukan pendekatan secara emosional kepada yang pemerintah gitu ya. Kira-kira begitu, Pak. Masalah radikalisme ini Pak Nazir, saya nanti sesi siap zuhur. Nah, jadi Bapak harus hadir nanti. Saya akan menjelaskan tentang hal ini, masalah tenasa cingkrang, jenggot dan sebagainya itu nanti di sesi pada zuhur. Kemudian Pak Sabta, masa pengurus masjid, nah itu sudah tadi saya jawab juga 3. Jadi yang di peraturan menteri tahun 2006 itu masih 5, ini jadi 3. Jadi 3 tahun. Tapi bisa dipilih kembali dan cuma 2 periode. Nah, kenapa perlu ada masa ini? Tadi dia bilang juga Pak Sabta, jangan dia saja, jangan itu saja, ya. Kadang sudah mendarah daging dari berdiri sampai sekarang udah 20 tahun ketua masjidnya itu juga. Akhirnya masjid oke, kalau misalnya di tangan beliau masjid berjalan dengan baik, tapi kalau stagnan saja itu kan jamaah juga tidak nyaman. Karena itu dan yang bersangkutan seharusnya juga sadar lah, janganlah sampai sekian lama jadi pengurus masjid. Regenerasi. Mungkin saya nanti duduk di pembina saja atau penasehat begitu ya. Jangan. Makanya masa SK pengurus itu 3 tahun. Siapa yang meng-SK-kan? Sebenarnya tadi kalau misalnya dilihat Pak, coba slide tadi, slide yang masjid tadi itu, yang meng-SK-kan itu sebenarnya pemerintah. Pemerintah dalam hal ini, kalau masjid negara itu Menteri Agama, kalau provinsi gubernur, kalau di kabupaten kota Masjid Agung itu bupati wali kota. Terus ini sebenarnya ada ya di sini. Nah, kalau di masjid, saya nggak jelaskan ini ya. Kalau di masjid besar, masjid jami itu ya, kalau masjid besar kecamatan ya camat, masjid jami lurah atau desa. Nah, kalau masjid yang di bawah itu bagaimana gitu ya? Saya katakan dan beberapa kali kegiatan-kegiatan di Kementerian Agama, Pak Tua tidak boleh meng-SK-kan SK masjid, karena nanti di tingkat provinsi itu Kanwil itu hanya rekomendasi. Di pihak kabupaten kota, Kemenak itu cuma rekomendasi. Nah, kalau masjid itu masjid publik, ya, masjid publik atau masjid RW, misalnya, masjid RT, ya, kalau memungkinkan yang pemerintah terendah itu kan di level apa ini kan lurah ya, Pak ya. Nah, lurah. Kalau memungkinkan lurah. Tapi kalau misalnya dia RW, masjid RT, silakan RW dan RT-nya. Gitu. Nah, kalau minta ke KUA itu sifatnya cuma rekomendasi. Artinya Pak KUA minimal dia tahu siapa tokoh-tokoh di masjid yang mau dibuat itu. Kemudian kalau misalnya dia masjid atau musola khusus, tempat khusus, misalnya dia di mall ya, mall itu ada masjid, nah itu GM atau yang punya mall itu, atau di pom bensin, tidak perlu dia mesti ke Pak Lurah, itu karena dia masjidnya lebih kecil lagi skopnya. Nah, begitu Pak, itu yang menunjuk atau meng-SK-kan. Jadi kalau misalnya RW, RT silakan untuk kalau memang levelnya masjid RT, jangan levelnya masjid RW yang naikin RT, jangan. Nah, jadi kita harus sesuaikan dengan lingkungan itu. Kemudian masa jabatan imam masjid,
Imam masjid ini dia tidak pengurus, dia seperti istilah kata pegawai yang direkrut. Pegawai yang direkrut. Nah, masa dia menjadi imam itu tergantung pengurus. Jadi di peraturan itu tidak ada masa berlaku jabatan imam, itu tidak ada. Nah, bagaimana kalau misalnya tidak menarik lagi atau sudah ada suatu persoalan, itu pengurus yang rapatkan saja dengan pengurus bahwa Pak Imam ini ada beberapa masukan dari jamaah begini, jelaskan saja. Dan dia bisa seminggu, sebulan bisa saja dia diberhentikan karena dia memang digaji jadi imam. Nah, gaji ini beragam-ragam, Pak. Kalau di Pekanbaru itu imam itu ya tergantung kondisi keuangan masjid. Tidak ada standarisasi honor imam itu, tak ada. Tapi kita paham gimana dia si imam itu nyaman atau tidak dengan honor itu. Kadang honornya 1 juta, paling seminggu dari situ. Ya. Tapi coba kalau misalnya gaji honornya tuh 5 juta dan dikasih rumah pula situ, insya Allah sampai berikutnya dia. Tapi syaratnya Pak Imam tak boleh ngojek di tempat lain. Kalau misalnya ada, kadang-kadang kan imam-imamnya dari kawan-kawan MTQ, pas MTQ dia keluar, dia ngojek juga, jadi pelatih lah, jadi peserta macam-macam kan. Nah, ada tuh nanti tumpul masalah-masalah di masjid itu. Kalau misalnya dia bilang, Bapak menggaji saya cuma 2 juta, sementara saya di luar situ sekali melatih saya dapat 4 juta katanya. Seharusnya Bapak kalau tidak mau saya objek tempat lain, ya besarkan gaji saya katanya. Nah, bingung juga pengurus kan. Nah, itu tantangan bagi kita. Jadi standarisasi yang itu secara undang-undang tidak ada. Dulu Masjid Agung Rokan Hulu itu 15 juta. Indra Gunawan, Azhar Dharma, itu kan korek-korek nasional semua tuh. Azhar Dharma itu pernah saya bawa di Malaysia tuh. Nah, internasional men. Itu gajinya 15 juta, diangkat jadi PNS. Atau misalnya dia diangkat jadi PNS. Sama seperti pegawai di Semura, itu kan dari olahraga. Beberapa kawan saya ini masalahnya muncul di kalangan minoritas. Misalnya ini mayoritas Islam, biasanya yang dilihat itu yang non-Islam. Karena memang semuanya, makanya syarat pendirian rumah ibadah itu harus 90 jamaahnya. Kemudian diizinkan oleh 60 orang sekitar tempat bangunan itu akan didirikan. Makanya masjid-masjid di Riau ini kalau dilihat betul mungkin 10% yang ada YP. Entah mungkin